Dan Kayak pernah gitu. menjadi Menteri Pendidikan. Oh, pernah ya, Bang? Kan pernah sebelum dipecat Jokowi. Dari 3 baca pres itu, maka Anies memiliki standing point yang paling berbeda. Sementara 2 bakal calon presiden yang lain itu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus berbagi kasih sayang nih. Atau belum pernah dijelaskan oleh Pak Anies kebijakan dalam pembangunan Indonesia ke depan. Beliau juga belum menjelaskan secara detail terkait hutang. Apakah masih akan berhutang lagi? Berarti dengan kata lain menurut Rino bahwa Pak Anies punya tim buzzer sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semuanya. Balik lagi bareng gue di Nampol, nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di episode sekarang gue masih sama teman nongkrong, teman ngobrol gue, Bang Tommy. Halo No. Thank you udah nerima lagi di kediamannya. Sip. Oh iya Bang, di episode sekarang nih kan denger-denger Pak Anies bakalan datang ke Sumbar. Ke Padang ya. Ke Padang buat peresmian Nasdem Tower kalau nggak salah. Ya. Di bulan Agustus besok kalau nggak salah ya. Nah, dalam rangka menyambut kedatangan beliau, gimana kalau kita bahas soal beliau gitu? Oke. Nah, ada salah satu yang menarik buat Rino, Bang. Di survei-survei yang banyak, survei nasional ataupun survei yang dilakukan oleh Australia yang kemarin dari Uting Research, Oke. yang katanya lembaga independen segala macam, Pak Anies itu selalu nomor bontot, nomor terakhir. Ya. Tapi kalau di survei yang dilakukan di polling sosmed itu selalu paling atas, Bang. Bahkan suaranya signifikan perbedaannya. Ya. Menurut Abang kayak gimana? Jadi uniknya Pak Anies ini adalah kalau kita perhatikan dari 3 bakal calon presiden yang ada saat ini, yaitu Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Pak Anies satu-satunya calon presiden yang mengambil posisi berbeda. Ya. Kenapa saya katakan mengambil posisi yang berbeda? Karena Pak Anies adalah satu-satunya sosok presiden yang mengusung ide perubahan. Sepakat kalau itu. Dan ini berbeda dengan 2 bakal calon presiden yang lain, Ya. Pak Prabowo dan Pak Ganjar, yang memilih konsep kontinuitas atau melanjutkan program pemerintahan atau rezim yang ada sekarang. Nah, jadi dengan posisi seperti itu, Pak Anies ini sudah mencitrakan dirinya sebagai atau di posisi yang jelas bahwa Pak Anies ini seolah-olah adalah antitesa dari rezim yang ada saat ini, gitu. Dan kalau Pak Anies tetap berdiri di posisi itu, maka konsekuensinya adalah rakyat atau masyarakat yang tidak suka kepada rezim pemerintahan yang ada sekarang, maka itu adalah pemilihnya Pak Anies. Ya. Maka itu berada di kubunya Pak Anies. Ya. Jadi dengan kondisi seperti itu, Pak Anies sudah menciptakan brand image-nya sendiri gitu, sehingga orang tidak lagi terpecah belah dalam menentukan pilihannya, sehingga pilihan terhadap Pak Anies ini cenderung fix kalau menurut saya gitu. Karena kalau intinya itu tadi, tidak suka dengan pemerintah sekarang, ya berarti bersama Pak Anies. Oh, berarti seperti itu. Kesimpulannya stance-nya Pak Anies di sini sebagai antitesisnya pemerintahan Pak Jokowi kali ya? Iya, betul sekali. Nah, yang unik adalah, yang lucunya lagi, bahwa 2 bakal calon presiden yang lain justru memiliki standing point yang sama, yaitu sebagai bentuk keberlanjutan atau kontinuitas dari program yang ada saat ini, yang dilakukan oleh rezim pemerintahan saat ini. Artinya, bagi rakyat yang setuju dengan pemerintahan yang ada sekarang, maka akan berada di kubunya Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Ya. Masalahnya adalah, kalau kita bagi 2 karakter pemilih di Pilpres 2024 mendatang, antara yang pro atau kontra dengan pemerintah, Pak Anies mendapatkan suara bulat dari yang kontra pemerintah. Ya. Bagi rakyat yang pro pemerintah, Ya. justru suaranya terpecah 2 antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Gitu. Nah, gini deh Bang. Anggaplah Pak Anies dapat suara bulat dari yang tidak pro pemerintah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Uting Research di sini,
61% itu menginginkan melanjutkan sebagian kebijakan pemerintahan Pak Jokowi dan sebagian lagi memperbaikinya, itu 61%. Ya. Yang total menginginkan perubahan 20%. Dan cuma 18% loh yang pure melanjutkan gitu. Tapi hasilnya di sini Pak Anies yang muncul sebagai antitesis justru cuma dapat suara sekitar 27%. Pak Ganjar 34 dan Pak Prabowo sebesar 33%. Itu kenapa kira-kira, Bang? 61% menginginkan keberlanjutan dengan modifikasi, lebih kurang seperti itu, dengan perubahan. Nah itu kan sebenarnya sejalan dengan yang sering kali Pak Anies sampaikan, bahwa dalam ke depan itu, walaupun beliau mendapatkan brand image sebagai antitesanya Presiden Jokowi atau antitesa dari rezim pemerintahan yang sekarang, tetapi kan dalam setiap kesempatan Pak Anies kan selalu mengatakan bahwa ketika nanti kalau beliau terpilih jadi presiden, juga tidak serta-merta semuanya harus dirubah. Beliau kan selalu mengkategorikan bahwa mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dihentikan. Kan seperti itu gitu. Nah kalau terkait polling yang menempatkan Pak Anies masih di urutan ketiga, sejatinya itu kan relatif sama dengan mayoritas survei yang dilakukan di Indonesia sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa kondisinya seperti itu, dan seperti Arino sampaikan bahwa juga bertolak belakang dengan survei-survei yang dilakukan oleh di media sosial seperti Twitter atau YouTube dan segala macam. Nah, itu tentu kita bisa cek lagi keabsahannya di beberapa bulan mendatang gitu. Karena seperti yang Pak Anies sampaikan, ketika Pilgub DKI lalu, beliau dalam survei juga selalu nomor 3. Tetapi faktanya ketika di pemilihan beliau menang kan. Tapi kalau boleh mengutip salah satu pernyataan kawan, Bang, salah satu kawan pernah bilang kalau polling di sosmed itu, kalau lebih dari 1 jam itu yang bekerja udah nggak organik lagi. Kalau lebih dari 1 jam itu, atau apalagi paling biasanya 24 jam ya, itu yang bekerja udah buzzer, karena buzzer udah punya kesempatan buat berkoordinir satu sama lain. Ya mungkin ini debatable, tapi masuk akal gitu loh. Berarti dengan kata lain, menurut Rino bahwa Pak Anies punya tim buzzer sendiri. Ya bisa jadi yang lain juga punya, cuman buzzernya kurang gede gitu aja. Ya, ini bukan jadi berarti Rino berpihak ke pihak ini ya. Cuman mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda gitu. Iya, bisa jadi sih. Kan semuanya sekarang kan bisa serba diatur, apalagi dengan artificial intelligence kan. Ya, tetapi realnya nanti ya kita lihat saja di bulan Februari akan siapa yang unggul di kotak suara gitu. Oke Bang, kita balik lagi ke tema perubahan tadi. Nah, dari lembaga survei yang berbeda, atau dari Indostrategics atau Institute for Democracy and Strategic Affairs, menyatakan bahwasanya ini surveinya dirilis pada tanggal 14 Juni 2023 lalu, menyatakan bahwasanya 56% responden tidak akan mengikuti pilihan Pak Jokowi. Yang ragu-ragu 21% dan tidak menjawab 3%. Nah, artinya di sini yang tidak akan mengikuti pilihan Pak Jokowi itu 56%. Itu kan artinya antitesisnya Pak Anies. Kenapa Rino bilang Pak Anies? Ya, karena Pak Prabowo dalam pemerintahan secara langsung ataupun tidak langsung, beliau kan juga tetap mendapatkan endorsement secara tidak langsung dari Pak Jokowi gitu. Tapi kenyataannya dalam setiap survei selalu bontot, Bang, nomor bontot. Kenapa kira-kira, Bang? Iya kan, saya rasa setiap lembaga survei memiliki metodenya sendiri-sendiri dalam melakukan survei gitu kan. Tetapi juga kita patut kita lihat dari aspek lain, bahwa terkadang survei ini dilakukan dalam rangka penggiringan opini publik. Ya, betul. Kan begitu. Gitu. Nah, mungkin Pak Anies tidak concern ke situ sekarang. Sehingga dalam beberapa lembaga survei itu beliau selalu di urutan terakhir, alias urutan ketiga. Tetapi kalau kita lihat dukungan di media-media sosial atau ketika beliau melakukan kunjungan kemana-mana, itu kan terlihat real ya, bahwa yang menyambut itu banyak, yang menyatakan dukungannya itu banyak gitu. Walaupun hasil itu, fakta di lapangan itu bertolak belakang dengan survei yang dilakukan gitu. Jadi
kita akan percaya yang mana, setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing kan begitu. Ya sepakat sih. Gitu. Ya bener yang di episode kemarin sempat kita singgung sedikit tuh. Menurut Pak Rizal Amri bukan survei tapi survei. Survei. Tapi yang jelas adalah Pak Anies itu sudah menempatkan dirinya sebagai sosok yang berbeda. Ya, stance-nya di mana berbeda gitu. Stand-nya itu jelas. Gitu. Walaupun beliau itu diusung oleh Nasdem yang notabene-nya masih bagian dari pemerintahan sekarang. Gitu. Tetapi orang atau Pak Anies berhasil mencitrakan dirinya adalah bukan bagian dari pemerintahan sekarang. Ya. Nah, padahal itu kan, beliau juga pemerintahan sekarang loh jadi gubernur kan? Iya, tapi patut dicatat, ketika Pak Anies menjadi gubernur, itu tidak sedikit beliau mengambil sikap yang berlawanan atau berbeda dengan pemerintah. Ya? Sebagai contoh, itu yang kasus yang paling besar yang membuat heboh antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, masalah reklamasi. Oh ya, reklamasi yang kontroversi juga itu. Iya, itu bahkan sampai adu statement antara Pak Luhut dengan Pak Anies selaku Gubernur DKI ketika itu. Masalah reklamasi. Dan kedua masalah istilah gusur dan geser. Nah, itu juga Pak Anies berdebat lagi tuh dengan pemerintah pusat. Yang ketiga masalah infrastruktur. Pemerintah pusat getol dengan jalan tol. Pak Anies malah dengan trotoar. Nah, itu beda lagi kebijakannya itu gitu. Ya karena kalau menurut ini karena kebutuhannya Bang. Kalau pemerintah pusat kan yang mungkin jalan tol terfokus di Indonesia bagian barat atau timur ya. Kalau di Jakarta kan udah nggak ada lagi jalan mau dibikin tol, mana sudut di sebelah mana lagi, otomatis trotoar yang paling memungkinkan gitu. Tapi toh itu pun masih diperdebatkan oleh pemerintah pusat. Yang padahal, terakhir, JIS, Pak Anies mengatakan itu sudah FIFA certified, maksudnya dirancang sesuai dengan standar FIFA. Pemerintah mengatakan oh tidak, kan gitu. Nah itu sudah berlawanan lagi gitu. Jadi Pak Anies walaupun didukung oleh Nasdem yang masih berada di dalam koalisi pemerintahan, tetapi sosoknya sendiri tidak serta-merta dianggap sebagai bagian dari pemerintahan. Ya, itu uniknya itu. Itu saya rasa, saya nggak tahu juga bagaimana cara Pak Anies mencitrakan itu, tetapi saya rasa itu adalah buntut atau dampak dari rekam jejak beliau selama menjadi Gubernur DKI. Saya rasa begitu gitu. Nah, Bang, karena tadi ini kita bahasnya kurang lebih soal perubahan nih, ya melanjutkan atau merubah gitu. Kira-kira Pak Anies nih stance-nya, berdirinya, atau poin-poin apa aja sih yang sebenarnya beliau ingin beliau rubah gitu? Pada banyak kesempatan Pak Anies itu mengatakan bahwa beliau ingin mewujudkan sebuah atau merumuskan sebuah kebijakan yang berkeadilan. Itu satu. Artinya baik Pak Anies sendiri ataupun mungkin banyak pihak di publik ini sekarang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang banyak kebijakannya itu tidak berkeadilan. Oke. Ya, oleh karena itu Pak Anies mendeklar bahwa beliau akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang based on justice for all, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Tetapi sejatinya Pak Anies belum pernah atau sangat jarang menyampaikan secara teknis perubahan itu apa. Sehingga tidak salah juga kalau Pak Luhut selaku Menko Marves dan orang dekatnya Pak Jokowi itu selalu tanya apa yang mau dirubah. Kan Pak Luhut getol sekali itu. Apa yang mau dirubah? Sudah baik kok, tinggal lanjutin aja. Begitu kalau Pak Luhut kan, jangan macam-macam. Pak Luhut kan stance-nya jelas di mana. Jelas, beliau orang dekatnya, tangan kanannya Pak Jokowi gitu. Nah, tapi memang Pak Anies belum sampai ke taraf detail menjelaskan apa yang akan dirubah. Tapi kalau saya melihat Pak Anies juga menjelma selain sebagai antitesis dari istana, Pak Anies juga menjelma sebagai orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip merasa terzolimi dalam rezim pemerintahan yang sekarang gitu. Seperti banyak kita temukan di media sosial, misalnya umat Islam yang sedikit dalam tanda kutip didiskriminasi dalam beberapa kebijakan misalnya. Kemudian kalau kita ingat lagi tragedi kilometer 50. Nah, itu kan masih membekas sampai sekarang. Walaupun udah lumayan lama tapi nggak bakalan itu masih membekas sampai sekarang, dan mungkin orang-orang yang berada di posisi itu berharap ketika Pak Anies nanti menjadi presiden tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu dalam pandangan mereka begitu ya. Kemudian yang juga tidak
atau belum pernah dijelaskan oleh Pak Anies kebijakan dalam pembangunan Indonesia ke depan. Beliau juga belum menjelaskan secara detail terkait hutang. Apakah masih akan berhutang lagi? Ya. Apakah memiliki skema yang lain? Itu dipertegas juga tuh oleh Pak Anies malah itu, Bang. Pak Anies belum menjelaskan secara detail. Kalau memang tidak berhutang, kemudian dari mana uang pembangunannya? Nah, kan begitu. Solusinya dari mana? Solusinya dari mana gitu. Pak Anies belum menjelaskan sampai ke situ. Kemudian berikutnya penerapan Undang-Undang ITE. Nah, penerapan Undang-Undang ITE ini kan seperti yang kita tahu banyak sekali korbannya. Iya, masih pasal karet itu. Iya, banyak yang mengatakan bahwa itu pasal karet gitu. Tetapi kan banyak sekali korban berjatuhan dengan Undang-Undang ITE ini gitu. Nah, Pak Anies apakah akan sama saja penerapannya dengan pemerintahan sekarang atau bagaimana? Pak Anies belum menjelaskan sampai ke detail itu gitu. Kemudian terkait pemberantasan korupsi misalnya, akan seperti apa penanganannya? Bagaimana posisi KPK ke depan? Apakah tetap dengan posisi seperti sekarang atau ada pembaharuan lagi dalam hal pemberantasan korupsi? Pak Anies belum sampai ke taraf itu. Kebijakan luar negeri juga tuh, Bang. Nah, kebijakan luar negeri, kalau sekarang misalnya Indonesia cenderung dikatakan Pro Tiongkok ya. Pro Tiongkok kalau misalnya, wacananya gitu ya. ya. Kalau dalam pandangan publik gitu kan. Nah, kalau Pak Anies bagaimana? Apakah akan beralih ke pro Amerika karena beliau alumni sekolah di situ? Apakah memiliki standing point yang baru di kawasan sebagai major player di kawasan gitu kan, tidak pro Tiongkok, tidak pro Amerika, atau akan seperti apa gitu? Pak Anies belum sampai ke detail itu ya. Ya karena baru adu gagasan kan baru sekali, Bang, belum ada lagi. Udah ada yang abdesi. Ya, di abdesi. Di abdesi pun Pak Anies tampil bersama Pak Prabowo, Pak Ganjar tidak hadir, tetapi ya itu tadi mungkin karena keterbatasan waktu beliau masih mengupas tentang dalam tataran kulit-kulitnya saja gitu. Nah, ini Bang, perubahan itu kan mungkin secara global ya, karena beliau berdirinya sebagai antitesisnya Pak Jokowi, pemerintah Pak Jokowi. Pak Anies sendiri kan backgroundnya pendidikan ya, orang yang berkutat sebagai akademisi gitu. Sempat jadi rektor termuda. Nah, itu kira-kira apa ya perubahannya, Bang? Ya, kalau kita bicara soal pendidikan, Pak Anies saya rasa tahu pasti orang yang Pak Anies itu seorang guru, ya, seorang dosen, seorang rektor, udah profesor ya? Iya, profesor juga. Kalau kemudian beliau memang besar dari keluarga tenaga pendidik, ya, orang tua beliau juga adalah guru, tenaga pengajar. Saya rasa beliau tahu di mana posisi pendidikan di Indonesia sekarang dan apa masalahnya. Kenapa dalam rentang beberapa tahun terakhir pendidikan kita cenderung tertinggal dari negara-negara lain. Kita jarang sekali menghasilkan riset atau yang bisa menghasilkan paten misalnya, itu sedikit sekali dari Indonesia. Nah, saya rasa beliau bisa merumuskan di mana permasalahan itu gitu. Dan selaku orang yang memiliki latar belakang pendidikan, saya rasa itu harus jadi concern, salah satu concern utama Pak Anies dalam membangun Indonesia ke depan. Di mana salah pendidikan Indonesia itu? Apakah di kurikulumnya, apakah di tenaga pengajarnya, apakah di biayanya, apakah di infrastrukturnya? Saya rasa beliau akan sangat paham, tetapi itu juga belum pernah dibahas secara detail oleh Pak Anies. Tapi kalau apakah beliau paham, saya rasa beliau sangat paham soal itu. Ya kalau bertanya paham atau enggak, ya udah pasti paham lah, karena latar belakangnya beliau udah rektor juga, udah akademisi juga, latar belakang keluarganya juga dan kayak pernah gitu. menjadi menteri pendidikan. Oh, pernah ya, Bang? Kan pernah sebelum dipecat Jokowi. Astaga, iya lupa. Oh ya, sempet ramai juga waktu itu ya. Makanya Pak Anies kan selalu dikatakan pecatan dan segala macam gitu. Iya. Nah, oke, Bang. Menurut Abang nih, apa sih langkah-langkah politik atau gerakan-gerakan strategisnya Pak Anies dalam menghadapi Pilpres yang akan datang? Bukan langkah yang sudah beliau lakukan sebelumnya gitu. Prediksi Abang kayak gimana? Pak Anies sedikit berbeda dalam mengambil langkah-langkah politik, baik yang sudah dilakukan ataupun mungkin yang akan dilakukan ke depan. Bedanya adalah Pak Anies tidak terlihat berusaha menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain atau tokoh-tokoh politik lain yang di luar koalisi perubahan. Dan itu jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Karena Pak Prabowo itu sudah menjalin komunikasi politik dengan banyak pihak, dengan PKB, dengan PDIP, melalui Pak Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon. Kemudian
Pak Ganjar juga sudah melakukan komunikasi politik sehingga bahkan sudah sampai terumuskan 5 nama bakal calon wakil presidennya gitu. Nah, Pak Anies seolah-olah enggan untuk masuk ke ranah itu. Pak Anies terlihat ogah menjalin komunikasi politik dengan orang yang berada di lingkar istana. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, Nasdem pun masih bagian dari istana sampai sekarang gitu. Nah, hal ini sempat disayangkan oleh beberapa tokoh, salah satunya kalau tidak salah Pak Haikal Hasan yang menyayangkan bahwa Pak Anies tidak mengambil langkah seperti Prabowo yang merangkul semua. Nah, Pak Anies terlihat eksklusif, berjalan sendiri dengan kepentingan dan dengan koalisinya sendiri. Nah, sebenarnya ini bisa jadi adalah beban dari citra oposit atau citra antitesis dari rezim yang sekarang. Nah, ya. Sehingga itu menghambat langkah Pak Anies menjalin komunikasi politik. Karena gini Bang, kalau yang disebutkan dari obrolan kita tadi, berdirinya ketiga calon ini loh, Pak Ganjar berdirinya di pemerintahan. Ya. Pak Prabowo di 2 kaki nih di pemerintahan yang oposisi dia coba dirangkul juga. Ya. Sedangkan Pak Anies ini udah gue kayak kiri ekstrem gitu loh. Ya betul. Beliau di luar dari ekosistem yang berkuasa saat ini. Beliau menempatkan diri seperti itu gitu. Dari sudut pandang sebagai pembeda, Pak Anies mendapatkan keuntungannya di situ. Ya betul, sekaligus kerugian juga. Iya, tapi kalau dari sudut pandang konsolidasi politik, maka langkah Pak Anies justru terlihat kaku atau terlihat tertahan dalam menjalin komunikasi politik. Nah, kalau kita lihat dari koalisinya Bang, koalisi perubahan ini kan koalisi yang paling rapuh sebenarnya Bang. Ya dikatakan rapuh karena dia tidak boleh satu pihak pun mengkhianati yang sudah disepakati. Iya, benar. Gitu. Tapi ya semua koalisi seperti itu kecuali PDIP. Enggak, maksudnya Rino di sini, Bang. Ini kan Mas AHY kan dari Demokrat getol banget nih pengen jadikan beliau wakil gitu. Anggaplah kita ambil kita andai-andai paling ekstrimnya nih, ternyata Pak AHY dijadikan wakilnya Pak Ganjar karena pernah di-mention sama Mbak Puan waktu itu. Itu otomatis koalisinya kan bubar, Bang. Bubar, tapi kalau kita melihat perkembangan terakhir, kita luput membicarakan salah satu partai yang selama ini sebenarnya dia partai besar, tetapi tidak banyak dibicarakan orang, baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat. Siapa? PKS? Salah, Partai Wong Gede, Golkar. Oh. Partai Wong Gede. Kalau PDI disebut Partai Wong Cilik, nah kalau Golkar ini Partai Wong Gede. Oh iya. Nah, Golkar itu persentase parlemennya dan presidensial thresholdnya lumayan besar. Cuma saya nggak tahu kenapa itu partai politik secanggih itu malah sepi dari pemberitaan. Baru akhir-akhir ini aja hangat kembali. Analisis Rino ya? Analisis Anabel, analisa gembel. Kalau di jokesnya di kampung Rino nih, dari lahir Golkar ya sampai mati Golkar gitu loh. Jadi otomatis yang waktu itu terbiasa memilih Golkar di Orde Baru, kan sekarang udah tua-tua Bang. Ya. Itu kan udah nggak main sosmed lagi, makanya nggak bersuara di pemberitaan. Ya, tapi faktanya Golkar tetap menjadi salah satu partai terbesar kan? Iya, ya, itu dikatakan partai orang tua, partai ini apa segala macam. Golkar ini partai yang sudah teruji melewati berbagai musim gitu. Dia pernah menjadi oposisi walaupun tidak lama. Ya. Kemudian memilih bergabung ke pemerintahan dan itulah hebatnya Golkar. Kalaupun dia akan menjadi oposisi, dia nggak lama. Ya. Tidak lama dia berada di bawah itu gitu. Nah, bayangkan sekarang AHY kemudian gabung sama Pak Ganjar sebagai cawapres. Oke. Ada kemungkinan nggak Golkar tiba-tiba dukung Pak Anies? Bisa jadi Anies Erlangga misalnya. Kenapa tidak? Golkar kan punya modal presidensial threshold yang tidak kecil. Dan kalau yang Rino lihat, Bang, Golkar ini sangat menariknya gini. Kalau anggaplah kita look up ke Demokrat lah yang paling gampang. Yang bikin partai bapaknya,
Yang jadi ketua umum anaknya. Gitu. Jadi ketua umum anaknya. Anggaplah seperti itu, kita contohnya seperti itu. Nah, ini Golkar ini yang paling menarik nih. Tiba-tiba ini, di Munas berikutnya ini, orangnya tuh beda-beda terus gitu. Golkar itu sangat dewasa dalam berpolitik. Jadi Golkar, oh, itu cerminan dewasa dalam berpolitik ya, iya. justru? Kalau Rino lihat, Golkar ini satu-satunya partai yang berhasil melahirkan adik-adiknya dan menjadi partai besar juga. Gerindra asalnya dari mana? Adinanya Golkar juga. Nasdem asalnya dari mana? Irisan dari sana juga ya. Hanura asalnya dari mana? Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara Golkar, sekarang mungkin memang Golkar tidak dipandang sebagai kekuatan besar atau kekuatan utama dalam perpolitikan nasional. Tidak tercermin Golkar sebagai bagian dari itu gitu. Tetapi juga jangan pernah meremehkan Golkar. Golkar ini seperti yang saya katakan tadi, dia sangat mature dalam berpolitik. Dia sudah melahirkan kader-kader partai lain yang tidak menjadi partai gurem juga. Nasdem sekarang sebesar apa? Gerindra sekarang sebesar apa? Hanura yang palingnya dari tiga itu yang agak kecil kalau dibanding saudara-saudaranya yang lain. Nah, Golkar kedepannya akan seperti apa? Nah, itu kan akan tergantung kepemimpinan Pak Erlangga menghadapi Pilpres 2024 ini. Berarti bisa dikatakan kalau Gerindra sama Nasdem dan Hanura itu anak kandungnya Golkar. Iya, ya? Bisa dikatakan itu. Lihat saja tokoh-tokohnya kan gitu. Iya sih, nggak ada yang jadi orang kecil sih. Kenapa ketua umum Golkar itu silih berganti? Nah, kan memang seperti itu semestinya. Ya. Regenerasi kepemimpinan di partai politik gitu. Diukur dari keberhasilannya mengelola atau mengembangkan partai kan gitu. Kan bukan karena hubungan darah seperti yang Rino sampaikan tadi gitu maksud saya gitu. Jadi Golkar dalam berdemokrasi, walaupun partai ini besarnya di zaman yang dianggap dalam tanda kutip anti demokrasi, tetapi toh Golkar sudah membuktikan berhasil bertransformasi menjadi partai yang tetap diterima masyarakat pasca reformasi gitu. Oke Bang, ini karena kita nongkrong nih obrolannya jadi kemana-mana. Dari bahas Pak Anies sampai kedewasaan politiknya Golkar. Tadi kan bahas kemungkinan Pak Anies. Oh iya. Kan saya katakan tidak tertutup kemungkinan tiba-tiba AHY-nya pindah ke Pak Ganjar. Golkarnya pindah ke Anies. Kan tidak tertutup kemungkinan. Barter ya? Barter gitu. Oke lah Bang, berarti kalau bisa Rino simpulkan, berdirinya Pak Anies Baswedan ini sebagai antitesisnya Pak Jokowi ya? Ya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi Pak Anies menempatkan dirinya sebagai orang yang oposit atau berlawanan dari rezim pemerintahan sekarang. Dan dengan harapan bahwa rakyat yang tidak suka dengan kepemimpinan rezim sekarang, maka itu adalah kubunya Pak Anies. Dengan harapan seperti itu. Dan hal sebaliknya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar justru berebut nih. Orang yang pro dengan pemerintahan sekarang justru terpecah suaranya, apakah akan ke Pak Prabowo, apakah akan ke Pak Ganjar. Karena dua-duanya merupakan berada dalam koalisi yang sama saat ini. Gitu. Jadi gitu teman-teman, stansnya itu sekarang udah jelas. Pak Ganjar itu berdirinya sebagai penerusnya Pak Jokowi, Pak Anies sebagai antitesisnya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo Subianto berdiri di antara dua kaki nih, sebagai penerus sekaligus antitesis. Jadi beliau ini menerima perubahan, tetapi yang baik dilanjutkan. Sebenarnya pernyataan kayak gini disampaikan juga oleh Pak Anies loh Bang. Sama, hanya saja langkah politiknya langkah politiknya, dan dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo kan dianggap terlalu membebek kepada Pak Jokowi, gitu kan, terlalu mengagung-agungkan Pak Jokowi gitu. Dan itu jadi komplain keras loh. Kalau Rino nonton ILC ya kalau saya tidak salah, itu ada perdebatan antara Pak Faisal Assegaf dengan Andre Rosiade. Pak Faisal Assegaf sampai menyampaikan begini ke Pak Andre Rosiade, sampaikan ke Prabowo, jangan begitu, bikin malu gitu. Kalau nggak salah saya sampai begitu. Karena Prabowo dianggap, ya itu tadi, terlalu mengagung-agungkan Jokowi sekali. Padahal Pak Faisal Assegaf menilai bahwa Prabowo sendiri itu adalah tokoh
adalah tokoh kuat, adalah tokoh bangsa. Nggak perlu ngemis-ngemis ke Jokowi seperti itu gitu. Kalau yang Rino tangkap dari langkah politiknya Pak Jokowi sekarang ya Bang, karena beliau masih dalam pemerintahan sekarang. Ya. Kalau di Minang itu istilahnya itiak pulang patang tuh, kalau dalam ukiran tuh. Jadi kemana pemimpinnya jalan dia ngikut gitu loh. Iya, dan ya itu kan track recordnya Pak Prabowo. Beliau besar sebagai prajurit yang tidak pernah membantah perintah atasan dan putusan. Ya. Dan itu tercermin dalam Sabta Marga. Ya wajar saja mau Pak Jokowi bilang apa dia pasti bilang siap dan dia pasti bilang ikut. Oke Bang Tom, kita udah banyak ngobrol dari panjang banget soal Pak Anies, soal langkah politiknya, soal sempet nyinggung juga Partai Golkar dan segala macamnya. Dari sana ke sini nih. Oke, kita contek deh Bang Toat Bang. Ya. Closing statement dari Bang Tommy gimana nih? Closing statementnya gini aja. Dari 3 kita tidak melihat pro dengan kontra pemerintahnya sekarang. Kita melihat dari 3 baca presnya aja. Oke. Dari 3 baca pres itu maka Anies memiliki standing point yang paling berbeda. Itu pertama. Keuntungannya adalah Anies bisa merangkum suara-suara dari rakyat yang memang tidak puas dengan kepemimpinan rezim. Jadi bagi siapapun yang tidak puas dengan kepemimpinan rezim saat ini, maka tempatnya adalah bergabung dengan kubunya Anies Baswedan. Oke. Sementara 2 bakal calon presiden yang lain itu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto harus berbagi kasih sayang nih. Ya kan? Harus berebut dan berbagi kasih sayang dengan suara-suara rakyat yang menginginkan atau pro terhadap keberlanjutan rezim. Kenapa? Karena mereka berdua dianggap lanjutan dari rezim sekarang. Dan yang kedua adalah mereka sendiri mengklaim bahwa mereka akan melanjutkan program yang dilakukan oleh rezim pemerintah sekarang. Jadi bukan karena penilaian masyarakat saja, karena mereka berdua pun juga menyatakan seperti itu. Gitu. Jadi antara pro dan kontra pemerintahnya, di bagian pro ada pembagian kasih sayang antara Prabowo dan Ganjar Pranowo, di bagian kontranya Anies Baswedan berdiri sendiri. Kecuali Golkar mendirikan koalisi baru bersama PAN dan mungkin partai-partai lain yang berminat bergabung dan menghadirkan bakal calon presiden keempat, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Oke, thank you Bang Tom. Itu closing statement dari Bang Tom. Kalau Youthing Research mengatakan persaingannya masih ketat dan belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Kalau menurut Rino, closing statement dari Rino nih, calon wakil presiden lah yang jadi game changer nantinya. Jadi penentu. Oke, itu. Oke, di episode nampol episode sekarang gue cukupin sampai di sini. Thank you Bang Tom udah ngobrol Bang Rino. Jangan lupa teman-teman untuk berkomentar di bawah untuk nambahin data atau beropini atau berdiskusi boleh. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gue pamit, Bang Tommy pamit. Sampai jumpa di nampol episode selanjutnya. Peace out. Thank you Bang Tom. Thank you No.